Halo, apa kabar semua? Semoga kita sehat selalu, dimudahkan dalam segala urusan, dan terkabul apa yang sudah kita doakan. Anak-anakku, kali ini kita ketemu lagi di pelajaran tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, pembelajaran 1. Tentu anak-anakku kemarin sudah mempelajari di tema 1 subtema 1 mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Kali ini kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu paragraf untuk disajikan ke dalam bentuk diagram. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram? Berikut kami lampirkan cara menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, kita harus membaca paragraf dengan seksama. Kemudian kita harus cermat membaca kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Selanjutnya kita harus bisa menentukan mana yang merupakan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah bagian inti. Oleh karena itu, kita bisa menuliskannya pada bagian tengah atau di atas diagram. Kemudian, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, sehingga dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Anak-anak sudah mengetahui bagaimana caranya. Kali ini kita akan mencoba belajar dengan satu buah contoh paragraf. Di sini ada sebuah paragraf mengenai keragaman bahasa di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari paragraf yang sudah kita baca dengan seksama tadi, maka kita bisa tentukan mana-mana yang merupakan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Dari paragraf mengenai keragaman bahasa di Indonesia tadi, kita dapat tentukan satu buah gagasan pokok, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Ini terletak di paragraf pertama. Kemudian paragraf selanjutnya sampai terakhir merupakan unsur dari gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang kita peroleh, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian satu lagi gagasan pokok, yaitu keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Selanjutnya gagasan pendukung berikutnya yaitu bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, seperti ini ya anak-anakku, ketika kita membuat diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk sebuah paragraf. Jadi gagasan pokok kita taruh di tengah, atau kita juga bisa taruh di atas. Kemudian kita beri cabang-cabang untuk memberi ruang bagi gagasan pendukung. Jika gagasan pendukungnya lebih dari 3, maka kita bisa tambahi satu buah lagi ruang untuk mengisi gagasan pendukung.
Begitu juga jika gagasan pendukungnya hanya ada 2, maka kita cukup menyediakan ruang untuk mengisi gagasan pendukung sebanyak 2 saja. Anak-anakku, sudah berkali-kali kita sudah pelajari mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu keragaman alat musik yang ada di Indonesia. Banyak sekali alat musik yang ada di Indonesia. Begitu juga cara memainkannya, baik itu yang ditiup, digoyang maupun dipukul. Bunyi-bunyi tersebut bisa kita dengarkan karena memiliki sumber bunyi. Sumber bunyi itu apa sih? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, berikut adalah contoh alat musik yang memiliki sumber bunyi dengan cara masing-masing. Misalkan di sini ada yang pertama adalah marakas, menghasilkan bunyi dengan digoyang, sehingga biji-biji yang ada di dalam marakas saling bertabrakan dan menghasilkan bunyi. Kemudian contoh berikutnya yaitu alat musik yang namanya biola. Biola menghasilkan bunyi dengan digesek. Senar yang digesek kemudian bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu alat musik gendang, menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Kulit gendang bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Baik anak-anakku, kita sudah mempelajari beberapa keragaman alat musik. Selanjutnya di tema 1 subtema yang kedua ini kita akan juga mempelajari keragaman yang ada di Indonesia yang berupa agama. Keragaman yang ada di Indonesia tidak bisa dilepas oleh keragaman agama. Agama yang ada di Indonesia diantaranya yaitu ada 6 yang diakui. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah agama Kristen, yang ketiga yaitu agama Katolik, yang keempat agama Hindu, dan yang kelima ada agama Buddha. Dan yang terakhir yaitu agama Konghucu. Meskipun agama-agama tersebut merupakan sebuah keragaman yang ada di Indonesia dan memiliki ciri khas masing-masing, tidak lantas membuat warganya itu menjadi terpecah-pecah. Karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetap bersatu juga. Dari agama-agama tersebut tentu memiliki ciri khas masing-masing. Di antaranya memiliki perbedaan kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaan. Kita di Indonesia hidup rukun damai dalam balutan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Indonesia yang kita cintai ini. Ya, itu tadi kita sudah belajar banyak mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian juga kita sudah berhasil menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung
dengan kita sajikan dalam bentuk diagram. Tentu juga termasuk keragaman alat musik dan juga keragaman agama. Itu saja pertemuan pada kali ini. Terima kasih atas dukungannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.